Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di video ini Ibu akan menjelaskan materi yang kalian telah catat pada pembelajaran sebelumnya. Jadi pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah mengirimkan video penjelasan mengenai masalah kontraposisi. Nah, kita sudah bahas sampai di contoh soal 1 ya. Jadi sekarang Ibu lanjut, Ibu akan jelaskan untuk contoh soal kedua, masih materi yang sama, yaitu kontraposisi ya. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa kontraposisi, rumus kontraposisi itu yaitu misalkan ada pernyataan jika P maka Q, maka kita harus mencari dulu kontraposisinya dengan cara kita cari masing-masing negasinya, kemudian kita tukar tempatnya ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas ke soal nomor 2. Jadi di sini nomor 2, buktikan bahwa jika n pangkat 3 bilangan irasional, maka n bilangan irasional. Jadi ini tidak bisa kita buktikan secara langsung karena n tunggal itu berada di setelah kata maka ya. Jadi Ibu sudah jelaskan kemarin syarat-syarat agar bisa dibuktikan secara langsung. Oke, jadi di sini kita misalkan dulu P-nya n pangkat 3 bilangan irasional, Q-nya n bilangan irasional, kemudian kita cari kontraposisinya. Sebelum mencari kontraposisinya, kita dulu masing-masing mencari bukan Q dan bukan P ya. Ibu jelaskan di sini saja di whiteboardnya. Jadi seperti ini ya. Ini jadi misalkan di sini tadi kan pernyataannya jika n pangkat 3 bilangan irasional, maka n bilangan irasional. Jadi di sini ini kan yang harus dibuktikan ya. Jadi kita dulu sebenarnya tentukan dulu P-nya. P-nya itu adalah n pangkat 3 bilangan irasional. Kemudian Q-nya n bilangan irasional. Ya. Setelah itu kita mencari kontraposisinya. Ingat, kontraposisi cari dulu bukan Q, cari bukan P, kemudian kita balik ya. Jadi seperti ini nantinya. Jadi tadi Ibu ulangi ini, P-nya n pangkat 3 bilangan irasional, Q-nya n bilangan irasional. Jadi kontraposisinya di sini adalah, jadi tulis kontraposisi. Kita cari bukan Q-nya dulu. Jadi Q dulu, ini Q ke depan. Jadi kita cari negasinya. Bilangan irasional itu negasinya adalah bilangan rasional. Jadi kita tulis jika n bilangan rasional, maka n pangkat 3 bilangan rasional ya. Bilang ya, jika n bilangan rasional, maka n pangkat 3 bilangan rasional. Inilah kontraposisinya. Jadi dari kontraposisi ini, itulah kita nanti cari pembuktian secara langsung ya. Jadi kita di situ kan ditulis mula-mula, kita misalkan n bilangan rasional itu benar, artinya bukan Q-nya benar. Terus setelah itu kita harus nanti
buktikan bahwa bukan P juga benar. Artinya nanti kita harus dapatkan bahwa N pangkat 3 itu bilangan rasional. Ya, itu nanti yang harus kita dapatkan. Jadi kita mulai dari sini N. N kan bilangan rasional. Nah, di situ di bukunya kan dituliskan dia misalkan N itu A per B. Kenapa A per B? Kenapa A per B? Nah, A per B itu adalah rumus bilangan rasional, ya. Jadi rasional itu sama halnya bilangan yang bisa diarahkan ke bentuk pecahan. Nah, itu pengertiannya. Jadi Ibu kasih contoh. Misalkan, ya. Jadi di luar dari pembahasan dulu, misalkan 3. Apakah 3 bilangan rasional? Nah, jawabannya ya. Kenapa? Karena 3 bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 6 per 2. Bisa juga 9 per 3 dan seterusnya. Nah, makanya kenapa dimisalkan di situ N sama dengan A per B? Karena di situ kan disebutkan bahwa N adalah bilangan rasional. Dari mana itu? Dari kontraposisinya tadi. Jadi ingat, yang harus dibuktikan itu adalah kontraposisinya tadi, ya, dari pernyataan. Jadi ulangi, N sama dengan A per B. Ya, kemudian kita harus buktikan bahwa N pangkat 3 juga nanti dalam bentuk pecahan. Ya kan, di situ harus dibuktikan bahwa N pangkat 3 adalah bilangan rasional juga. Artinya kita harus buktikan bahwa N pangkat 3 juga nanti dalam bentuk pecahan. Jadi kita di sini buktikan dulu N pangkat 3, ya. N pangkat 3. Jadi kita substitusi ini. Jadi N diganti, ya. Jadi ganti A, N-nya dengan A per B pangkat 3. Nah, menggunakan sifat operasi pecahan. Nah, jadi A pangkat 3 adalah A pangkat 3. Nah, B pangkat 3 adalah B pangkat 3. Ya. Nah, Ibu ulangi di sini N pangkat 3 sama dengan A per B pangkat 3. A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, Kemudian di sini lagi dituliskan pemisalan lagi, ya. Jadi setelah dapat hasilnya tadi, kita misalkan lagi seperti yang kemarin. Jadi kita misalkan lagi di sini, kita arahkan nanti supaya dia nanti dalam bentuk pecahan. Jadi dia misalkan A pangkat 3 sama dengan S, B pangkat 3 sama dengan T. Jadi terserah apa kita misalkan A-nya pangkat 3 dengan A, apakah A pangkat 3 dengan R, terserah kita, ya. Jadi setelah dimisalkan kan diperoleh dalam bentuk seperti ini. A pangkat tadi kan asalnya seperti ini. Nah, A pangkat 3 per B pangkat 3 sama dengan diganti A pangkat 3 dengan S. Nah, terus diganti B pangkat 3 dengan T. Nah, ternyata kita peroleh bahwa N pangkat 3 sama dengan S per T. Nah, diperoleh bahwa dia juga pecahan atau rasional. Jadi di situ tertulis terbukti, ya. Terbukti. Nah, terbukti. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada bisa ditanyakan lagi sebentar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Saya rasa di sini nanti langkah-langkahnya sama dengan contoh soal 1 dengan contoh soal kedua. Jadi ingat, jika dapat soal di mana N tunggalnya itu di belakang, itu artinya tidak bisa dibuktikan secara langsung. Kita harus buktikan secara tidak langsung, apakah melalui kontraposisi atau melalui kontradiksi, ya. Nah, sekarang saya rasa kalian bisa belajar sendiri di sini. Kalaupun nanti ada masalah, silahkan ditanyakan kembali. Nah, ini masalah silogisme, modus ponens, ini sudah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Di sini ada pengertiannya. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai salah untuk semua kemungkinan dari premis tersebut. Suatu kontradiksi terjadi jika ada suatu atau lebih pernyataan yang bertentangan. Jadi kalau dia tadi kan kontraposisi ada rumusnya, ya. Jadi kontraposisi itu ada rumusnya. Kalau kontradiksi di sini adalah bisa dianggap bahwa itu adalah kebalikannya. Jadi kita nanti menggunakan rumus ini. Jadi Ibu tulis kembali perbedaan rumusnya. Jadi jangan kalian pusing, ya. Jadi kalau kontraposisi itu sama dengan bukan
maka bukan P. Sementara kalau kita memakai kontradiksi, jadi artinya kontradiksi itu kebalikan dari ini, ya. Nah, negasinya. Nah, sementara di situ dituliskan di bukunya, ini ya, ini. Nah, sama ini. Jadi ingat, kontradiksi itu bertentangan, artinya kalau dia pernyataannya benar, kita harus nanti cari dia bahwa dia salah. Jadi ini rumusnya, nak, ya, P dan bukan Q. Jadi negasi dari P maka Q itu adalah P dan bukan Q. Aku kasih contoh. Jika 2 adalah bilangan ganjil, maka 2 adalah bilangan prima. Ini kan kemarin Ibu sudah jelaskan bagaimana kontraposisinya. Sekarang Ibu jelaskan lagi kontradiksinya. Jadi ingat, kita mencari negasi dari implikasi itu pakai rumus P dan bukan Q. Nah, di sini P-nya kan 2 adalah bilangan ganjil, sementara Q-nya adalah 2 adalah bilangan prima. Jadi kalau kita cari kontradiksinya ini kalimat ini ya. Itu menjadi 2 adalah bilangan ganjil dan 2 bukan bilangan prima. Jadi tidak ada kata jika maka lagi, ya. Ingat, rumusnya adalah P dan bukan Q. Ya, seperti itu dulu. Jadi kalian harus mengerti dulu apa itu seperti ini, ya. Seperti ini rumusnya, nak. Jadi tadi kan pernyataannya jika 2 adalah bilangan ganjil maka 2 adalah bilangan prima. Kita cari kontradiksinya. Kontradiksinya adalah P-nya dulu. P-nya tadi adalah 2 adalah bilangan ganjil. Kemudian ini kata dan. Ini ya, dan. Cari negasinya Q. Negasi itu kan kebalikan. Tadi kan bilangan prima. Jadi negasinya adalah 2 bukan bilangan prima. Ya, seperti itu kontradiksi, ya. Nah, bagaimana pada induksi matematika? Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya. Jadi ada soal, jika 5n tambah 4 bilangan bulat ganjil, maka n bilangan bulat ganjil. Jadi ingat, lihat di sini kan n tunggalnya di belakang lagi. Jadi terserah, nanti kita bisa pakai kontraposisi, kita bisa pakai kontradiksi, tergantung dari soalnya. Kalau dia menginginkan kontraposisi, ya pakai kontraposisi. Kalau dia menginginkan kontradiksi, ya pakai kontradiksi. Nah, bagaimana kalau membuktikannya dengan cara kontradiksi? Ya, seperti ini. Kita cari dulu negasinya. Sesuai tadi kan di sini P-nya kan 5n tambah 4 bilangan ganjil. Q-nya n bilangan bulat ganjil. Kita cari kontradiksinya dulu. Jadi kita ambil P-nya dulu, 5n tambah 4 bilangan bulat ganjil. Kemudian ada kata dan n bilangan bulat. Lawannya ganjil kan genap. Jadi n bilangan bulat genap. Ya, seperti itu. Kemudian kita misalkan bahwa n bilangan bulat genap. Ingat, di sini kenapa ada 2K? 2K itu adalah rumus bilangan genap. Nah, dari 2K kita masukkan ke 5n tambah 4. Jadi kita ingat, kita selalu berangkat dari n tunggal, ya. Kemudian kita ganti n-nya dengan 2K, diperoleh 5 kali 2 10 ditambah 4. Kemudian, nah, kenapa ada angka 2 lagi di belakang di sini, ya? Di sini kenapa ada angka 2? Kita usahakan nanti dia bilangan bulat genap. Ingat, kalau bilangan bulat genap rumusnya itu ada angka 2. Kita keluarkan 2 supaya dapatkan 10K, itu kita kalikan dengan 5K, supaya dapat 4 kita kalikan dengan 2. Setelah itu kita misalkan yang dalam kurung dengan M atau dengan N atau dengan R atau dengan S. Nah, kita ganti yang dalam kurung dengan M, diperoleh bahwa ternyata 5N tambah juga bilangan genap. Ya, itu untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana? Ada pertanyaan?
Semisal ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali di WA group atau bisa juga di Google Classroom ya. Saya rasa video kali ini cukup. Jika ada masalah bisa dilanjutkan di grup kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.